Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Us Erlin. Hari ini Us Erlin akan bercerita dengan judul Lalat yang Sombong. Di kebun yang sangat indah, siang itu matahari bersinar amat menyengat. Simi, seekor semut yang rajin bekerja, terlihat ke sana kemari untuk mencari makan. Simi mencari makan dengan bantuan indera penciumnya yang sangat hebat. Rupanya Simi mengetahui kalau tidak jauh dari tempatnya berada terdapat makanan yang sangat lezat. Wah, di sana ada makanan yang lezat. Aku harus segera ke sana. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Simi dihadang oleh seekor lalat. Hai, aku tahu kamu mau pergi kemana. Tapi sayangnya aku akan mendahului kamu. Simi tidak paham dengan maksud lalat itu. Karena Simi begitu lapar, lalu Simi berjalan sangat cepat. Tetapi sampai di depan makanan, Simi terkejut. Simi melihat lalat tersebut sudah sampai di tempat makanan itu. Lalu lalat itu sambil mengolok-olok Simi, dia memperlihatkan kalau perutnya sudah kenyang memakan sepotong roti yang sudah ditemukannya. Dengan sombongnya, lalat itu mengepakkan sayapnya. Dia mengejek Simi karena jalannya yang sangat lambat. Simi tetap ramah meskipun lalat itu sudah mengejek Simi. Bahkan Simi mengajak perkenalan dengan lalat. Halo kawan, namaku Simi. Namamu siapa? Tapi lalat itu menjawab dengan ketus. Apa? Enak saja aku dibilang kawan. Aku tidak mau berteman denganmu, jawab lalat itu dengan ketus. Tapi Simi tidak tersinggung dengan kata-kata lalat itu. Aku hanya mau berteman dengan yang mempunyai sayap. Aku tidak mau berteman denganmu, jawab lalat itu dengan sombong. Lalu Simi tetap menjawab dengan ramah. Aku hanya ingin tahu kenapa tadi kamu menghadangku, tanya Simi kepada lalat itu. Hahaha, masa kamu tidak tahu? Sudah jelas kan, aku itu sedang menantangmu untuk lomba mencapai roti ini. Simi sadar, ternyata Simi sedang berhadapan dengan lalat yang sombong. Lalu Simi berbicara kepada lalat itu. Aku memang tidak punya sayap, tapi kaki dan tanganku itu kuat, jawab Simi. Oh, pandainya kamu membela diri. Ayo kita buktikan mana yang lebih hebat, aku ataukah kamu, jawab lalat dengan ketus. Dengan cepat Simi lalu memutar otaknya. Dia sadar kalau dia berhadapan dengan lalat yang sombong. Lalu Simi berpikir Simi harus memberi pelajaran kepada lalat itu. Ayo kita buktikan siapa yang lebih hebat dari kita. Lihat, di sana ada buah nangka. Ayo kita lari menuju ke sana.
Ayolah kalau itu maumu, jawab lalat. Pasti akulah yang akan menang. Tanpa harus menunggu lagi, Simi langsung berlari sekuat tenaga. Sedangkan lalat langsung terbang menuju ke buah nangka itu. Oh, ternyata kamu lebih hebat ya, puji Simi sambil bercucuran keringatnya. Nangka ini pasti rasanya lezat, gumam Simi dalam hati. Tapi lalat itu langsung membentaknya. Tidak, kamu tidak boleh memakan nangka ini. Karena yang sampai duluan itu adalah aku. Jadi akulah yang harus memakan nangka ini. Karena nangka ini adalah milik sang pemenang. Sudahlah, kamu pergi sana, jawab lalat itu dengan ketus. Bukan begitu, aku hanya ingin numpang makan saja karena kamu sudah makan begitu lahapnya, kata Simi kepada lalat itu. Simi hanya diam sambil melihat lalat itu menikmati buah nangka. Tak lama berselang, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai lalat itu karena lalat itu tidak hati-hati. Aduh, kakiku tidak bisa kuangkat. Tolong, tolong. Ternyata kaki lalat terjebak di getah buah nangka. Simi pura-pura tidak mendengar permintaan tolong dari lalat itu. Simi malahan lompat ke atas buah nangka, lalu Simi menikmati buah nangka itu. Simi, tolonglah aku. Aku tidak bisa mengangkat kakiku, kata lalat kepada Simi. Bersabarlah, aku sedang menyelesaikan pekerjaanku dulu, kata Simi terhadap lalat itu. Bersabar ya, jika tidak aku akan meninggalkanmu, jawab Simi dengan enteng sekali. Tak ada pilihan lagi untuk lalat selain belas kasihan Simi. Lihat lalat, aku bisa berjalan di atas buah nangka ini walaupun kakiku kena getahnya. Kakiku bisa diangkat kembali. Oh, gumam lalat sampai tidak percaya kalau Simi bisa melakukannya seperti itu. Lalat, kakiku memang cukup kuat karena aku rajin berjalan setiap hari, jelas Simi tanpa bermaksud untuk sombong terhadap lalat. Iya Simi, ternyata ucapanmu itu benar. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jujurkah kamu? Simi terhadap lalat. Iya, aku menyesal telah mengejekmu Simi. Sekarang aku meminta bantuanmu, pinta lalat terhadap Simi. Tanpa menunggu waktu lagi, Simi segera menolong lalat itu. Aku akan menarikmu, tapi saat aku menarikmu, kamu jangan terbang dulu ya, kata Simi terhadap lalat. Lalat itu mematuhi perintah Simi karena tidak ada lagi yang bisa menolong lalat kecuali Simi saat itu juga. Baiklah Simi, aku akan mematuhimu. Awas ya, siap, 1, 2, 3. Lalu Simi sambil mengangkat kaki lalat. Akhirnya
kaki lalat bisa terbebas dari getah nangka karena bantuan dari Simi. Terima kasih Simi, kamu memang hebat dan kamu sangat baik sekali. Puji lalat terhadap Simi. Sudahlah, kita tidak perlu untuk menjelek-jelekan. Sudahlah, kita memang wajib saling tolong-menolong. Terus kita tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain karena kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku jadi malu Simi, jawab lalat. Akhirnya Simi dan lalat berteman. Nah, anak-anak, dari cerita Us Erlin, kita wajib mempunyai sikap saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong bersama teman atau ayah bunda di rumah semampu kita. Dan ingat ya nak, setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu saja cerita dari Us Erlin hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.